Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Oke, pada umumnya anak usia kelas 3 SD sudah tidak memiliki masalah dalam hal membaca dan menulis. Namun, tahukah kalian bahwa ada anak-anak khusus yang memiliki masalah dalam mempelajari huruf? Nama penyakit ini bisa disebut dengan disleksia, yaitu gangguan pada syaraf otak yang membuat penderitanya sulit menghubungkan antara bunyi dengan huruf, sehingga mempunyai kesulitan untuk membaca dan menulis. Kali ini, rangkuman film akan menceritakan sebuah kisah seorang anak yang hampir putus asa, karena tidak seorang pun yang memahami disleksia yang ia alami. Film ini berjudul Tari Zaman Far, atau dalam bahasa Inggrisnya sering dikenal dengan Like Star on Earth. Film ini mengisahkan seorang anak laki-laki yang bernama Ishan yang dikenal sebagai anak yang nakal, susah diatur, dan bodoh. Tidak ada hari tanpa hukuman di kelas. Ishan selalu terlihat menjengkelkan di mata guru-guru karena ia tidak bisa membaca sama sekali. Setiap kali sang guru meminta Ishan untuk membaca, selalu terlihat gagap dan mengatakan kalau huruf-hurufnya seperti menari. Ishan tinggal bersama keluarga yang begitu sangat menyayanginya. Meskipun demikian, keluarga mencurahkan kasih sayangnya dengan cara yang berbeda-beda. Sang ayah Awasti, meskipun terkadang berlaku lembut kepada anak-anaknya, ia tidak segan-segan memukul Ishan ketika ia berbuat salah. Dengan ketegasannya, sang ayah lebih sering ditampilkan sebagai sosok yang keras dan tidak peka dengan masalah yang dihadapi Ishan. Sementara sang ibu, meskipun terkadang membentak Ishan, sosoknya lebih sering ditampilkan sebagai seorang ibu yang lembut dan sangat menyayangi anak-anaknya. Johan selalu mendapatkan nilai terbaik di sekolah dan senang bermain. Ini adalah sosok yang selalu menginspirasi apapun yang dilakukan sang adik. Suatu ketika, salah satu teman Ishan menakut-nakutinya jika belum menyalin tugas matematika, maka Ishan harus siap menerima hukuman yang sangat berat. Meskipun tidak pernah menampilkan ketakutannya, ia tetap berusaha untuk menghindari pelajaran di hari berikutnya. Akhirnya, Ishan berusaha membujuk Johan untuk menuliskan surat izin palsu yang menyatakan bahwa Ishan sakit agar diizinkan untuk tidak mengikuti pelajaran. Pada awalnya, Johan bersikeras untuk menolak permintaan adiknya, kemudian luluh dan memenuhi permintaan Ishan. Konflik mulai terlihat ketika pada Minggu pagi saat ayah membaca koran di ruang keluarga dan tidak sengaja menemukan sebuah gulungan kertas di bawah kakinya. Penasaran dengan kertas tersebut, sang ayah akhirnya membuka gulungannya dan menemukan surat izin yang ditulis oleh Johan. Sang ayah kemudian bertanya kepada istrinya, apakah Ishan sempat sakit pada hari Kamis? Namun sang ibu menjawab, Ishan baik-baik saja selama sang ayah tidak di rumah. Sang ayah pun mulai curiga dan bertanya, siapakah yang menuliskan surat izin untuk Ishan? Sang ayah begitu marah, apalagi ketika mengetahui Ishan ketika tidak menghadiri kelas pada hari Kamis. Lalu, kedua orang tua Ishan pergi menemui kepala sekolah beserta guru-guru yang lain. Sang ayah bertanya, bagaimana keadaan Ishan di sekolah? Namun sayang, tidak satupun guru yang memberikan respon positif kepada Ishan. Ishan tidak menunjukkan kemajuan pada mata pelajaran apapun di kelas. Bahkan, salah satu guru mengatakan bahwa ia tidak percaya bahwa Ishan adalah salah satu adik dari Johan, karena melihat karakter dan kemampuan mereka yang jauh berbeda. Lain halnya dengan kepala sekolah, dengan sangat hati-hati beliau menyampaikan pandangannya atas kondisi Ishan. Kepala sekolah beranggapan bahwa bisa jadi Ishan memang anak spesial yang membutuhkan perlakuan khusus agar mampu memahami semua pelajaran. Tidak terima dengan kepala sekolah yang mengatakan bahwa Ishan adalah anak yang tidak normal, sang ayah akhirnya memutuskan untuk memindahkan Ishan ke sekolah berasrama. Sang ibu yang merasakan bahwa Ishan masih terlalu kecil untuk ditempatkan di asrama dan jauh dari orang tua, berusaha meyakinkan suaminya agar menunggu sampai tahun depan. Akan tetapi, sang ayah bersikeras. Ishan menangis memohon kepada ayahnya agar tidak ditempatkan kepada asrama. Dia berusaha meyakinkan ayahnya dengan berkali-kali bahwa dia akan terus mencoba sampai ia bisa membaca. Tapi sayangnya, sang ayah bergeming. Begitu takutnya Ishan akan berpisah dengan keluarganya, terutama ibunya, bayangan menakutkan sampai memasuki ke dalam mimpinya. Ia terus menangis hingga tersadar dan memohon agar tidak dipindahkan ke sekolah berasrama. Namun sang ibu tidak dapat berbuat apa-apa. Tiba waktunya, Ishan memulai sekolah barunya di tengah semester. Sang ayah, ibu, dan Johan turut mengantarkan Ishan di sekolah berasrama.
Pengurus sekolah di sana berusaha meyakinkan Isyan bahwa kuda liar sekalipun dapat dipatahkan di tempat itu, hanya ada satu aturan yang dipatuhi di sana, yaitu adalah disiplin. Di hari-hari pertama Isyan bersekolah di asrama, dia begitu tenggelam dalam kesedihan. Ia harus menerima kenyataan bahwa ia harus berpisah dengan keluarganya dan tinggal di asrama. Di sana, Isyan harus mulai beradaptasi dan memulai melakukan sesuatunya sendiri. Isyan selalu terlambat di kelas karena bahkan ia tidak bisa mengenakan dasinya sendiri. Belajar di tempat baru sama sekali tidak memberikan dampak yang berbeda bagi Isyan. Ia masih tidak bisa membaca dan guru-gurunya memperlakukan Isyan sama seperti murid-murid yang lainnya. Tidak berbeda dengan sekolahnya yang lama, Isyan pun kerap kali menerima hukuman di kelas. Isyan menjadi begitu lelah dan tertekan. Ia merasa terpuruk, bahkan timbul perasaan membenci dirinya sendiri dan mempertanyakan kenapa hanya dia yang tidak bisa membaca, sementara murid-murid yang lain bisa membaca dan menulis. Isyan begitu depresi, ia tak lagi selincah dulu. Isyan berubah menjadi jauh lebih pendiam. Akhir pekan pun tiba, ibu, ayah, dan kakaknya Yohan datang menjenguk Isyan di asrama. Namun yang mereka temukan sungguh menyedihkan. Isyan mengunci diri di kamar dan menangis sendirian. Ia tidak ingin bertemu dengan keluarganya. Setelah berkali-kali sang ibu mengetuk pintu, Isyan akhirnya membuka namun berlari menjauhi keluarganya. Begitu depresinya ia sehingga ia tidak bisa mengendalikan diri. Isyan berlari mengelilingi lapangan tanpa berhenti. Melihat keadaan Isyan yang seperti itu, akhirnya keluarga Isyan pun membawa pulang dan berusaha untuk menenangkannya. Alih-alih kembali ceria, Isyan tetap diam dan murung. Bahkan ketika Yohan memberikan hadiah kesukaannya, Isyan tetap bergeming. Keesokan harinya, Isyan dikembalikan ke asrama oleh keluarganya. Tidak ada perubahan sama sekali dari sikap Isyan. Tampak ia begitu lelah dan tertekan hingga hampir tidak menunjukkan emosi apapun. Pada suatu ketika, teman dekatnya, Rajan, terkejut melihat Isyan berada di lantai atas gedung sekolah tanpa rasa takut. Rajan mengajak Isyan kembali ke kelas dan menenangkannya bahwa guru seni yang biasa menghukumnya pergi sementara untuk mengajar melukis. Untuk sementara, beliau digantikan oleh guru seni yang mengajar di sekolah tulik, sekolah untuk anak-anak yang memerlukan kebutuhan khusus. Pak Nikum, guru seni sementara tersebut, membuka pertemuan pertamanya dengan begitu bersahabat, sehingga siswa-siswa di kelas begitu antusias dan bahagia. Tidak ada yang tidak semangat pada hari itu, kecuali Isyan. Pada saat Pak Nikum meminta mereka untuk menggambar apapun sesuka hati mereka, Isyan tetap tidak menyentuh sedikit pun alat tulisnya. Hal ini membuat Pak Nikum begitu penasaran dengan kondisi Isyan. Di luar kelas, ketika Pak Nikum tidak sengaja menemukan Isyan dihukum di luar kelas, Isyan bahkan ketakutan hanya untuk menjawab sapaan dari Pak Nikum. Hal tersebut sangat mengganggu Pak Nikum. Hingga akhirnya ia bertanya kepada Rajan tentang Isyan. Rajan menjelaskan bahwa Isyan adalah murid baru yang tidak bisa menulis dan membaca, bahkan meskipun ia berusaha sekuat tenaga. Nikum sedikit terkejut dengan kondisi tersebut dan mulai mencari contoh pada tulisan-tulisan Isyan pada buku tugasnya. Pak Nikum menemukan kesalahan pada pola-pola tulisan Isyan. Kerap kali Isyan menulis dengan pola tulisan terbalik dari sir menjadi ris, atau menulis huruf dengan terbalik dari P menjadi D. Pada titik itu, Nikum seperti menemukan masalah yang sama pada saat ia waktu masih kecil. Akhirnya Nikum memutuskan untuk mengunjungi rumah Isyan. Di sana, ia menemukan buku tulisan Isyan tidak jauh berbeda dengan buku-buku tugasnya. Nikum juga terkejut melihat berbagai hasil lukisan Isyan yang menunjukkan imajinasi yang cukup tinggi. Nikum begitu menyesalkan kondisi di mana kedua orang tua Isyan tidak menyadari apa yang dialami oleh Isyan. Nikum menjelaskan bahwa sesungguhnya Isyan tidak salah dalam memahami ejaan. Isyan hanya kesulitan mengartikan arti bunyi dan hurufnya. Penyakit ini sering dikenal dengan penyakit disleksia. Secara manusiawi, Isyan menutupi ketidakmampuannya dengan ketidakpatuhan, sehingga Isyan lebih memilih untuk mengatakan lebih baik tidak mau belajar daripada saya tidak bisa. Inilah alasan dibalik semua kenakalan yang dilakukan oleh Isyan.
Ia berusaha untuk melindungi harga dirinya. Namun sekarang, Isyan tidak pernah berhenti karena selalu dianggap bodoh dan nakal. Isyan, anak kecil berumur 8 hingga 9 tahun ini, hanya tidak tahu cara bagaimana mengatakan ketidakmampuannya. Selain itu, penderita disleksia juga tidak bisa menerima instruksi yang panjang. Susah mengikat tali sepatu, susah menangkap bola dengan tepat, dan lain sebagainya. Hal ini karena penderita juga memiliki masalah dalam mengaitkan ukuran benda dan jarak yang sebenarnya. Mendengar penjelasan Pak Nikum, sang ayah tampak tersinggung karena berpikir bahwa Pak Nikum bermaksud untuk mengatakan bahwa anaknya tidak normal. Namun Pak Nikum membantah bahwa sebenarnya Isyan begitu sangat cerdas. Ia mampu membuat lukisan yang memiliki ketajaman logika dan imajinasi yang begitu jelas. Bahkan tidak semua orang dewasa mampu melakukannya. Namun sang ayah beranggapan bahwa Isyan tidak mampu bertahan dengan keahlian tersebut. Seolah ia ingin mengatakan bahwa yang terpandai dalam mata pelajaranlah yang akan sukses dan bertahan di masa depan. Namun Nikum kembali membantah bahwa jangan samakan seorang anak itu dengan yang lain. Setiap anak memiliki kemampuannya yang berbeda-beda. Kecewa dengan tanggapan ayahnya Isyan yang kurang terbuka, Pak Nikum pun akhirnya kembali. Keesokan harinya Pak Nikum kembali mengajar di kelas Isyan. Pada saat pelajaran, Pak Nikum menceritakan tentang seorang anak yang kesulitan dalam hal membaca dan menulis. Huruf-huruf seperti terlihat menari di depan matanya. Serasa seperti Pak Nikum ingin menyebut namanya, Isyan terus menunduk selama Pak Nikum bercerita. Namun, Pak Nikum menyebutkan anak yang memiliki masalah tersebut adalah orang-orang terkenal dunia seperti Albert Einstein, Wright bersaudara, dan Thomas Alva Edison. Ketika kelas berakhir, Nikum juga mengaku kepada Isyan bahwa ia adalah salah satu anak yang memiliki masalah yang sama seperti Isyan. Perlahan-lahan, Isyan menemukan kembali semangatnya. Setelah kelas berakhir, Pak Nikum menemui kepala sekolah dan berbicara mengenai kondisi Isyan. Pada awalnya, kepala sekolah menyarankan agar Isyan ditempatkan di sekolah khusus. Namun Pak Nikum bersikeras bahwa Isyan masih memiliki hak untuk bersekolah di sekolah biasa. Ia hanya butuh waktu untuk belajar membaca dan menulis dengan metode khusus. Pak Nikum mengajukan diri sebagai guru pendamping Isyan. Dengan berat hati, Pak Kepala Sekolah pun memenuhi permintaan dari guru seni sementara tersebut. Setelah itu, setiap hari Isyan dan Pak Nikum menghabiskan waktu di luar jam pelajaran untuk belajar membaca dan menulis dengan metode khusus. Perlahan-lahan, Isyan mulai mengenal simbol huruf dan mulai dapat menuliskannya dengan benar. Dan juga, Isyan mulai bisa membaca dan menulis dengan benar. Suatu hari, sang ayah berkunjung ke sekolah untuk menemui Pak Nikum. Ia ingin menunjukkan bahwa bagaimanapun ia masih peduli dengan Isyan dengan mencari dan membaca semua sumber dari internet tentang disleksia. Namun Pak Nikum menyadarkan bahwa kepedulian tidak terbatas hanya seperti itu. Kepedulian dapat ditunjukkan dengan menghargai apapun potensi anak, merangkulnya ketika takut, atau menyatakan dengan terang bahwa kita sangat menyayanginya. Mendengarkan pernyataan Pak Nikum, Mr. Awasdi atau sang ayah tersadar bahwa ia jarang sekali menunjukkan kepeduliannya terhadap anak-anaknya, terutama Isyan. Ia keluar dari ruangan Pak Nikum dengan mata yang berkaca-kaca karena sangat merasa bersalah. Ia juga mengurungkan niatnya untuk menemui Isyan karena ia tidak mau Isyan melihat dia dalam keadaan meneteskan air mata. Setelah melalui hari-hari latihan menulis dan membaca dengan Pak Nikum, perlahan-lahan ia mulai menunjukkan perubahan bahwa ia tidak lagi takut dalam hal membaca dan menulis. Ia juga bisa memakai pakaiannya sendiri dengan rapi. Di suatu minggu pagi, ada kegiatan lomba menggambar yang dilakukan oleh sekolah asrama tersebut dan pesertanya terbuka untuk murid dan guru. Kegiatan lomba ini digagas oleh Pak Nikum. Secara tidak langsung, ini memberikan kesempatan untuk Isyan menunjukkan bakatnya di depan umum. Beberapa waktu berlalu, hingga tiba saatnya Isyan menyerahkan hasil gambarnya kepada Pak Nikum. Lagi-lagi, Pak Nikum dibuat takjub oleh karya lukisan Isyan. Tak disangka, Isyan pun melirik karya lukisan dari Pak Nikum. Ia terkejut bahwa wajahnya terlihat jelas pada lukisan gambar Pak Nikum. Setelah seluruh peserta mengumpulkan hasil karyanya, tiba saatnya kepala sekolah mengumumkan hasil pemenang lomba. Ketika kepala sekolah mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Isyan, tepuk tangan terdengar riuh pada lokasi lomba. Tidak terbiasa dengan apresiasi dan sambutan seperti itu, Isyan sempat ketakutan untuk maju menerima penyerahan hadiah.
Suasana menjadi haru ketika Ishan memeluk Pak Nikum untuk menunjukkan rasa terima kasihnya karena berhasil memahami masalah disleksia yang dialami olehnya. Hanya Pak Nikum lah yang mengerti dan peduli atas tekanan mental tersebut. Di akhir semester, ketika semua hasil belajar siswa dibagikan, dengan berbagai prestasi yang diraih oleh Ishan dalam hal menggambar ataupun prestasi yang diraih oleh Ishan di kelas, dan masalah disleksia yang dialaminya akhirnya terpecahkan, itu sama sekali tidak mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Itulah kisah dari seorang anak kecil yang mengalami kasus disleksia, di mana ia tidak mampu belajar membaca dan menulis sama seperti anak-anak yang lainnya. Film ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap anak tidak memiliki kemampuan yang sama dan tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang lain karena mereka memiliki kemampuan dan kapasitasnya mereka sendiri-sendiri. Buatlah mereka merasa berharga dengan cara kita menunjukkan rasa sayang kita kepada mereka. Terima kasih.